Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusnada Kastiani dengan NIM 2013041035 dari kelas 4B Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada guru biologi di Sekolah MAN 1 Pekalongan mengenai pembelajaran biologi. Materi dari pembelajaran biologi sulit dipahami oleh siswa-siswi di MAN 1 Pekalongan tersebut. Nah, dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa materi pembelajaran biologi yang sulit dipahami yaitu pada materi sistem peredaran darah manusia, yaitu lebih tepatnya kepada indikator dari mekanisme sistem peredaran darah manusia itu sendiri. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mekanisme sistem peredaran darah. Yuk disimak videonya. Seluruh bagian di dalam tubuh manusia dialiri oleh darah yang mengandung nutrisi dan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, proses tersebut dijalankan oleh sistem peredaran darah manusia. Nah, di mana sistem ini sangat penting karena menunjang kinerja seluruh tubuh organ manusia sehingga bisa bekerja dengan baik. Nah, lantas bagaimana sih sebenarnya mekanisme peredaran darah manusia? Nah, pada dasarnya sistem peredaran darah manusia sendiri melibatkan berbagai organ penting yang ada di tubuh manusia seperti jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Nah, adapun mekanisme dari darah manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem peredaran darah besar dan yang kedua ada sistem peredaran darah kecil. Nah, sehingga peredaran manusia disebut sebagai sistem peredaran darah ganda. Baik, yang pertama yaitu mekanisme dari sistem peredaran darah kecil. Nah, apa sih peredaran darah kecil itu? Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Yang dimana peredaran darah kecil ini dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Nah, di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2. Nah, darah yang mengandung O2 dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, jadi pada sistem peredaran darah kecil ini CO2 atau karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru yang akan keluar saat kita membuang nafas. Nah, saat mengeluarkan CO2, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah, kemudian mengalir melalui vena, paru-paru, dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Nah, itu dia mekanisme dari sistem peredaran darah kecil. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar ini juga dikenal dengan nama peredaran darah sistematik, di mana darah yang telah diterima dari serambi kiri dipompa ke bilik kiri. Nah, disinilah peredaran darah dimulai. Darah yang kaya O2 dipompa ke bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida saja, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah. Nah, sementara itu darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh memasuki ke serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk bagian atas dan vena inferior untuk bagian bawah. Nah, jadi setelah mengetahui mekanisme dari peredaran darah besar, dapat kita simpulkan bahwa peredaran darah besar berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari mekanisme peredaran darah manusia. Terima kasih.